Kemudian beliau berkata, tidak usah menangis. Tidak usah menangis. Karena apa yang Allah cintai juga saya cintai. Kalau Allah mau penyakit ini belum pergi dari saya, itu artinya Allah mau ini ada pada saya. Kalau memang itu Allah cintai pada saya, terjadi pada saya pun cinta. Saya pun cinta untuk itu. Subhanallah. Ini ridho dengan pemberian Allah. Tidak mudah memang, tapi mari kita bagaimana bisa menafsirkan, menerjemahkan itu. Ini hanya tempat berteduh sebentar kemudian pergi. Dan ini juga sebuah keutamaan yang luar biasa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalian jangan meninggal sampai kalian berhusnudzon pada Allah, berbaik sangka pada Allah SWT. Bahwa semua yang terjadi ini bukan keburukan, bukan untuk Allah. Jangan berburuk sangka pada Allah. Hal ini juga terjadi pada para sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat mulia ahli ilmu yang luar biasa itu, beliau di akhir hidupnya buta, termasuk orang yang buta di akhir hidupnya. Kemudian beliau sempat bersyair. Beliau mengatakan dalam syair ini juga bukti ridho yang luar biasa terhadap pembagian Allah. Kata beliau, ya Allah, kalaupun kau ambil cahaya mataku, sesungguhnya lisanku dan hatiku penuh dengan cahaya. Masya Allah. Tidak ada masalah. Yang kau ambil hanya cahaya mataku. Sekarang tidak bisa melihat. Tetapi lisanku terus bercahaya. Lisan yang terus berpikir, berilmu. Hati yang juga terus berpikir dan terus berilmu. Begitulah orang-orang saleh dulu mengajari kita tentang ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesannya adalah i'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan menimpa dirimu, maka dia tidak mungkin menimpa dirimu. Dan apa yang ditakdirkan menimpa dirimu tidak mungkin meleset dari dirimu. Dan itu artinya dia terima keadaan hari ini. Dan itu menjadi orang yang paling kuat di muka bumi, karena dia tidak takut dengan makhluk apapun. Karena sesungguhnya apapun, bahkan Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan bahwa i'lam annal ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah nak, wahai anakku, kalau seluruh manusia umat ini berkumpul untuk memberimu kebaikan dan manfaat, tidak akan bisa terjadi kecuali memang itu ditakdirkan Allah untukmu. Dan sebaliknya, wa'lam law ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau semua orang sepakat untuk mencelakaimu, ini menarik. Semua orang boleh sepakat untuk mencelakaimu, tetapi itu tidak mungkin terjadi. Kau tidak akan celaka kecuali memang itu sudah Allah takdirkan mengenai dirimu. Nabi punya anak 6 dari Khadijah, 4 perempuan, 2 laki-laki. Ternyata satu persatu anak laki-lakinya ini meninggal di usia kecil. Waktu terus berjalan, ketika yang perempuan tumbuh dan menikah dengan laki-laki pun satu persatu meninggal, putri-putri Nabi SAW. Hanya tinggal Fatimah saja nantinya. Di saat Nabi dalam keadaan sudah tidak punya harapan seperti itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwanya kurang lebih hanya sekitar 3 tahun sebelum beliau wafat. Allah hadirkan anak laki-laki untuk beliau, yang kemudian oleh beliau diberi nama Ibrahim, anak dari salah satu budak beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Lahir anak laki-laki, senang sekali Nabi SAW. Tapi qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, belum genap 2 tahun Ibrahim meninggal. Artinya begitulah, maka ketika Nabi memangku Ibrahim, kemudian dalam keadaan Ibrahim sudah meninggal, maka Nabi bersucuran air mata menangis. Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, engkau menangis? Kata Nabi SAW, sesungguhnya ini air mata rahmat, air mata kasih sayang. Sesungguhnya mataku menangis, hatiku juga sedih, tapi lisan hanya berucap yang Allah ridhoi. Ini ridho dengan takdir Allah SWT. Semua pasti baik. Karena kalau kita ridho takdir baik, apa yang bisa kita lihat? Allah mengganti yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, pesan yang luar biasa dari seorang hakim sangat ternama dalam sejarah Islam, yaitu Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi itu kalau dapat musibah dia berkata begini, saya setiap dapat musibah saya bersyukur 4 kali.
Syukur saya yang pertama adalah musibah ini tidak lebih besar datangnya. Jadi yang sekarang ini kan ada yang bisa lebih besar. Ternyata saya kebagiannya tidak yang lebih besar. Itu satu. Jadi yang mengena saya tidak yang lebih besar. Itu satu. Yang kedua, saya oleh Allah diberikan kesabaran, dan kesabaran itu juga merupakan kemuliaan. Yang ketiga, saya oleh Allah dimudahkan untuk mengucapkan istirja. Istirja itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, kita semua kembali kepada Allah. Itu istirja. Dan yang keempat adalah bahwa saya bersyukur bahwa musibah ini tidak mengenai agama saya. Di hidup ini semua orang berusaha berjuang, dan pasti kalau hari ini milik kita, mungkin esok bukan milik kita. Kalau hari ini kita senang, bahagia, esok hari kita mungkin menghadapi permasalahan yang perlu mendapatkan solusinya. Ada yang menarik dari cara menyelesaikan permasalahan di dalam ajaran Islam ini, yaitu ternyata tidak selalu bahwa seperti yang dibayangkan, bahwa kalau masalahnya A, kemudian solusinya selalu fokus pada masalah A. Mari kita lihat banyak hal yang bisa kita mulai dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau yang sangat terkenal, di mana Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallahi maduwima wa in qalla, bahwa amal atau karya yang paling Allah cintai adalah yang dirutinkan walau dia sedikit. Dan inilah Islam, memberikan solusi tidak selalu pada sesuatu yang terlihat berhubungan. Nabi mengatakan, maukah kalian aku berikan sebuah solusi dari kelelahan urusan rumah tangga yang lebih baik dari sekedar pembantu. Kata Nabi, kalau nanti kalian sudah mau tidur, maka bacalah tasbih 33 kali, bacalah tahmid 33 kali, dan bacalah takbir 34 kali. Jadi tasbih subhanallah, kemudian tahmid alhamdulillah, kemudian takbir Allah akbar. Maka bacalah itu, dan itu akan lebih baik daripada pembantu. Ya, amalan kecil yang dibaca sebelum tidur itu tidak hanya melatih lisan kita dalam berzikir, namun juga membantu meringankan masalah kecil dalam hari-hari kita, menggantikan rasa lelah dengan keadaan segar dan bugar, tidak hanya untuk fisik, namun juga jiwa kita. Pemirsa Khalifah, amalan hidup selanjutnya diberikan Rasulullah SAW pada salah satu sahabat dari Ansor bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Suatu hari ketika Rasulullah memasuki Masjid Nabawi di luar waktu sholat, Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Umamah radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah menghampirinya dan bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat kau sedang duduk di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab, "Aku sedang bingung memikirkan hutangku ya Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah memberi solusi. "Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah doa yang apabila kau baca, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kebingunganmu dan melunasi hutangmu?" Ini menjadi menarik, karena menarik. Bahkan solusinya, orang kalau punya hutang ya berusaha semaksimal mungkin untuk supaya bisa bayar hutang, kan begitu. Tapi yang menarik adalah bahwa dalam Islam ada solusi lain, yaitu ternyata selain berusaha, itu sudah manusiawi berusaha itu, tapi ada solusi lain yang dahsyat, yaitu bacalah doa. Maka diajarkan oleh Nabi doa, yang doa itu bahkan diajarkan untuk disarankan dibaca bahkan pagi sore setiap hari. Itu wirid kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubn, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit dan dari sifat pengecut. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan dikalahkan oleh musuh.